Kisah perompak Somalia tidak dimulai dari kejahatan, melainkan dari keputusasaan. Pada awal tahun 1990-an, Somalia mengalami perang saudara yang menghancurkan pemerintahan pusatnya. Negara ini jatuh ke dalam kekacauan, dan tidak ada lagi otoritas resmi yang mengontrol lautannya. Di saat yang sama, banyak kapal asing memanfaatkan situasi tersebut. Mereka datang untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Somalia dan membuang limbah berbahaya ke laut tanpa pengawasan. Bagi masyarakat pesisir yang bergantung hidup dari laut, hal ini adalah bencana. Ikan menghilang, dan laut yang dulu menjadi sumber kehidupan mulai tercemar. Awalnya, beberapa nelayan bersatu dan membentuk kelompok untuk mengusir kapal-kapal asing. Mereka menyebut diri sebagai penjaga pantai sukarela. Namun, seiring waktu, tindakan mereka berubah arah. Dari sekedar melindungi laut, mereka mulai menyadari bahwa menyandra kapal asing bisa menghasilkan uang tebusan besar. Inilah awal mula kemunculan perompak modern Somalia. Antara tahun 2005 hingga 2012, perairan Somalia menjadi salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Ratusan kapal dagang dan kapal tanker diserang oleh kelompok bersenjata yang datang dengan kapal cepat dan senjata otomatis. Target utama mereka adalah kapal komersial yang melewati Teluk Aden, jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Setiap tahun, ribuan kapal melintas di jalur itu membawa minyak, bahan makanan, dan barang dagangan. Perompak tahu betul bahwa kapal-kapal ini tidak bisa melawan, dan sebagian besar perusahaan lebih memilih membayar tebusan daripada mempertaruhkan nyawa kru. Dalam waktu singkat, penyandaraan menjadi bisnis besar. Tebusan bisa mencapai jutaan dolar untuk satu kapal, dan uang itu dibagi antara anggota kelompok serta pihak yang mendanai operasi. Beberapa desa nelayan berubah menjadi pusat kegiatan perompak. Muncul kehidupan baru yang penuh kemewahan di tengah kemiskinan. Rumah-rumah besar, mobil mahal, dan pesta yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun di balik itu, aktivitas ini juga membawa kekerasan dan penderitaan. Banyak kru kapal yang disiksa, ditahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Perompakan Somalia berubah dari tindakan balas dendam menjadi industri kriminal internasional. Ketika jumlah serangan semakin meningkat, komunitas internasional akhirnya turun tangan. PBB dan berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok mengirim kapal perang ke perairan Somalia. Mereka membentuk koalisi patroli laut internasional untuk melindungi jalur perdagangan di Samudra Hindia dan Teluk Aden. Teknologi juga ikut digunakan. Satelit, drone, dan radar dipasang untuk memantau pergerakan kapal mencurigakan. Kapal dagang mulai melengkapi diri dengan tim keamanan bersenjata dan jalur komunikasi darurat. Perusahaan asuransi juga memberlakukan aturan ketat bagi kapal yang melintasi wilayah berisiko. Tekanan militer dan ekonomi membuat kegiatan perompakan semakin sulit. Banyak kapal perompak ditangkap dan markas mereka di pesisir mulai kosong. Beberapa pemimpin kelompok tewas dalam baku tembak, sementara lainnya menyerah atau kembali ke kehidupan nelayan. Pada tahun 2015, jumlah serangan menurun drastis. Dari ratusan insiden per tahun, hanya tersisa beberapa kasus kecil. Dunia pun menyebut masa itu sebagai akhir era perompak Somalia. Meski sudah tidak seaktif dulu, jejak perompakan masih terasa di Somalia. Sebagian mantan perompak mencoba hidup normal, tetapi banyak juga yang kesulitan mencari pekerjaan. Negara ini masih berjuang menghadapi kemiskinan, korupsi, dan keamanan yang rapuh. Beberapa pengamat menilai bahwa akar masalahnya belum sepenuhnya hilang. Selama Laut Somalia tetap tanpa pengawasan, peluang munculnya perompakan baru selalu ada. Krisis ekonomi, perikanan ilegal, dan lemahnya pemerintahan masih menjadi pemicu utama. Namun, di sisi lain, masyarakat internasional juga belajar banyak dari pengalaman ini. Mereka menyadari bahwa keamanan laut tidak bisa hanya dijaga dengan senjata,
tapi juga harus disertai pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di wilayah pesisir. Kisah perompak Somalia bukan hanya cerita tentang kejahatan laut, tapi juga gambaran bagaimana kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakhadiran negara dapat melahirkan ancaman global. Dari nelayan yang kehilangan penghasilan, lahir generasi perompak yang mengguncang dunia. Di balik cerita penyanderaan dan tebusan besar, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Kehidupan para perompak itu sendiri. Banyak dari mereka bukan berasal dari latar belakang kriminal. Sebagian besar adalah mantan nelayan, pemuda desa, atau orang miskin yang tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Di desa-desa pesisir seperti Eil, Harapdere, dan Hopio, kegiatan perompakan dulu dianggap seperti pekerjaan biasa. Warga lokal tahu siapa yang berangkat ke laut, siapa yang kembali membawa uang, dan siapa yang tidak pernah kembali. Anak-anak tumbuh besar melihat para pria pulang dengan uang dolar dan mobil baru. Bagi sebagian masyarakat, perompakan sempat dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan ekstrim. Namun, kehidupan mereka tidak semewah yang terlihat. Sebagian besar uang hasil tebusan tidak bertahan lama. Banyak dihabiskan untuk pesta, minuman keras, dan narkotika. Beberapa bahkan menjadi korban konflik internal antara kelompok perompak sendiri, saling berebut hasil rampasan. Bagi mereka yang tertangkap, hukumannya berat. Banyak yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di luar negeri, termasuk di Amerika, Eropa, dan Asia. Sementara keluarga yang ditinggalkan harus hidup dengan stigma sebagai keluarga perompak. Kini, sebagian mantan perompak berusaha memperbaiki hidup dengan kembali menjadi nelayan atau bekerja di pelabuhan kecil. Tapi trauma dan kenangan masa lalu tetap membekas. Bagi banyak orang Somalia, kisah perompakan bukan hanya tentang laut dan senjata, melainkan tentang konsekuensi dari kemiskinan dan putus asa yang berubah menjadi kriminalitas. Perompakan di Somalia tidak hanya berdampak pada pelaut dan kapal yang diserang, tapi juga mengguncang ekonomi global dan mengubah kehidupan masyarakat lokal. Selama masa puncaknya, kerugian akibat perompakan diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahun. Kapal-kapal yang melewati Teluk Aden harus membayar biaya asuransi lebih tinggi, mengubah rute pelayaran, dan menambah pengamanan bersenjata. Bagi perusahaan pelayaran internasional, hal ini berarti biaya operasional melonjak drastis. Kapal yang biasanya melewati jalur terpendek di sekitar Somalia harus memutar lebih jauh melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan, menambah waktu perjalanan berminggu-minggu dan biaya bahan bakar yang sangat besar. Akibatnya, harga barang dan bahan bakar di pasar global ikut naik. Namun di sisi lain, di Somalia sendiri muncul perubahan sosial yang tidak terduga. Uang hasil tebusan yang masuk ke desa-desa pesisir sempat menciptakan ekonomi semu. Restoran, hotel kecil, dan bisnis baru bermunculan untuk melayani para perompak dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Beberapa keluarga hidup lebih sejahtera dibanding tetangga mereka yang tetap miskin. Namun efek ini hanya sementara. Ketika operasi militer internasional mulai menekan, uang tebusan berhenti mengalir dan desa-desa itu kembali terpuruk. Yang tersisa hanyalah ketimpangan sosial dan ketergantungan pada kejahatan. Selain ekonomi, dampak sosialnya juga besar. Kepercayaan antar warga mulai hilang karena banyak yang takut atau iri terhadap mereka yang dulu terlibat dalam aksi perompakan. Beberapa mantan perompak juga mengalami trauma dan penolakan sosial, terutama mereka yang gagal atau kehilangan rekan di laut. Bagi generasi muda Somalia, masa itu meninggalkan pesan ganda. Sebagian melihatnya sebagai contoh bahwa kekerasan membawa kehancuran, tapi sebagian lainnya masih memandangnya sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan ekstrim. Perompakan bukan hanya masalah keamanan laut, tapi juga cermin ketimpangan ekonomi dan lemahnya sistem sosial di negara yang terabaikan selama puluhan tahun.